Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Putri. Pada video kali ini, kita akan kembali belajar dan materi yang akan kita bahas kali ini akan berbicara mengenai peluang, khususnya kita akan berbicara mengenai kejadian majemuk. Di mana kejadian majemuk ini meliputi kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Nah, namun sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa sih itu kejadian majemuk, gitu kan? Nah, jadi kejadian majemuk ini adalah kejadian yang dibentuk dengan cara mengombinasikan dua atau lebih kejadian sederhana. Oke? Jadi di kejadian majemuk ini nanti kejadiannya tidak lagi satu, tapi dua atau bahkan lebih. Oke? Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu kejadian saling lepas. Apa sih itu kejadian saling lepas? Oke, biar Miss tulis pengertiannya ya. Nah, jadi kejadian A dan kejadian B itu kita katakan saling lepas ketika si kejadian A dan kejadian B itu tidak dapat terjadi pada satu kejadian secara bersamaan atau mereka tidak saling beririsan. Oke, jadi contohnya seperti ini. Misalkan Miss punya diagram Venn, dia bisa diilustrasikan seperti ini. Ini adalah kejadian A dan ini adalah kejadian B. Mereka saling lepas, mereka tidak ada beririsan. Itulah yang disebut dengan kejadian saling lepas. Nah, jadi ada rumus untuk yang submateri ini, di mana rumusnya adalah P, A, atau B itu sama dengan PA. Jadi peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, jadi ciri khasnya untuk kejadian saling lepas ini biasanya soalnya ditandai dengan kata atau. Oke? Kalau misalnya ada atau, dia biasanya berbentuk kejadian saling lepas. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Oke. Kita baca soalnya. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang munculnya dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 10. Nah, jadi yang pertama, kejadian A-nya di sini yang mana? Yaitu kejadian munculnya dadu berjumlah 6. Sehingga kita tulis kejadian A itu adalah kejadian munculnya dadu berjumlah 6. Sementara kejadian B-nya nanti yaitu kejadian munculnya dadu berjumlah 11. Kejadian munculnya dadu berjumlah 11. Nah, oke, kita masuk kejadian yang pertama terlebih dahulu, yaitu kejadian muncul dadu berjumlah 6. Kalau misalnya ada dua dadu, ya kan, dilemparkan, maka yang kita cari adalah si kedua dadu itu jumlahnya 6. Si dadu 1 dan dadu 2 jumlahnya 6. Yang mana-mana saja dia? Coba kita daftarkan dia, ya kan? Nah, sehingga kejadian A-nya itu adalah, coba, yang menghasilkan 6, berarti yang pertama adalah 1, 5. Pas ya, ini kan 6. Kemudian ada 2, 4. Betul nggak? Betul ya. Ada 3,3. Kemudian ada lagi 4 dan 2, ya kan? Serta yang terakhir adalah 5 dan 1. Sehingga ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA-nya adalah 5. Kemudian B-nya adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11. Nah, kalau dua dadu dilemparkan, maka yang berjumlah 11 itu apa-apa saja? Hanya ada 5 dan 6 serta 6 dan 5. Ya kan? Pas ya? Ngerti ya? Sehingga NB-nya berapa? Iya, betul 2.
Kemudian setelah kita tahu Na-nya, Nb-nya, maka kita cari lagi yang Ns-nya. Ns-nya berapa coba? Ns-nya adalah 6 kuadrat sama dengan 36. Kenapa? Karena dadu yang dilemparkan ada 2 sekaligus. Oke? Oke, kita langsung masuk saja ke mencari ininya, peluang A dan peluang B-nya. Maka peluang A-nya itu adalah Na per Ns. Na-nya berapa? 5. S-nya berapa? 36. Oke, masuk ke peluang B-nya. Peluang B-nya juga sama, Nb per Ns. Nb-nya berapa? 2. Ns-nya berapa? 36. Sehingga yang ditanyakan dia peluang muncul dari berjumlah 6 atau berjumlah 11. Maka kita lihat dulu yang kejadian A dan kejadian B. Dia ada nggak yang sama? Ada nggak mereka yang beririsan? Coba. Nggak ada ya. Mereka semua beda-beda kan? Coba kita lihat. Ya kan? Sehingga ini tidak ada irisannya. Maka kita katakanlah dia kejadian saling lepas. Maka ketika digambarkan dia ke dalam diagram Venn, bentuknya nanti seperti ini. Mereka tidak beririsan. Sehingga rumus yang kita pakai adalah yang rumus kejadian saling lepas. Ayo. Peluang A atau B itu katanya adalah peluang dari A ditambah peluang B, ya kan? Coba peluang A-nya tadi kita udah dapat. Berarti 5 per 36 ditambah 2 per 36. Dapatlah kita hasilnya adalah 7 per 36. Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke kejadian tidak saling lepas. Itu dia untuk kejadian saling lepas. Sekarang kita masuklah ke kejadian tidak saling lepas. Nah, sekarang kejadian tidak saling lepas itu apa? Coba kita lihat pengertiannya. Oke. Jadi kejadian A dan kejadian B itu dikatakan kejadian tidak saling lepas ketika kejadian A dan kejadian B itu bisa terjadi pada saat yang bersamaan atau kita sebut dia beririsan. Kalau kita gambar dia ke bentuk diagram Venn, nanti gambarnya seperti ini. Misalnya ini himpunan semestanya, ini himpunan si A-nya, ini si B-nya. Dia beririsan di sini. Nah, ini kita sebut kejadian tidak saling lepas. Nah, ada rumusnya. Oke? Jadi kalau kita lihat rumusnya itu adalah PA atau B itu sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Nah, jadi kalau kita lihat yang kejadian lepas dan kejadian tidak saling lepas itu berkebalikan ya. Kalau ini dia tidak ada irisannya, dia tidak bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, kalau yang tidak saling lepas ini dia punya irisan atau bisa kita bilang dia bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Sehingga ini adalah berkebalikan gitu kan. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh ya. Contoh. Oke, kita baca soalnya. 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan, ya kan? Tentukanlah peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu berwarna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu berwarna biru. Nah, jadi untuk mengerjakan ini supaya lebih gampang, kita coba dia buat di dalam tabel, oke? Coba kita buat di dalam tabel. Miss gambar dulu tabelnya.
Coba kita perhatikan. Kita misalkanlah yang dadu di sebelah atas ini adalah dadu merahnya, dan dadu di sebelah kiri ini adalah dadu birunya ya. Maka si sebelah kanan ini semua itu adalah dadu merahnya. Yang sebelah kirinya itu adalah dadu biru. Nah, pertama, kejadian pertamanya apa? Kita baca. Kejadian pertamanya adalah munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu berwarna merah. Kita tulis di sini kejadian A-nya adalah kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4, ya kan? Kemudian kita lihat kejadian B-nya apa? Kejadian B-nya adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 5 untuk dadu berwarna biru. Maka dia adalah kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Oke, sekarang kita mau melihat berapa sih NA-nya gitu kan. Kita lihat dulu tabel yang ini. Katanya kejadian A itu adalah kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4. Berarti kita hanya fokus ke bagian kanannya, nilai kanannya ya kan. Karena itu adalah dadu merah. Dia dibilang lebih dari 4. Lebih dari 4 itu berarti hanya yang 5 sama 6 dong. 5 sama 6 berarti dia baris ini ya kan. Dia adalah baris yang 2 terakhir ini. Kolom ya ini ya. Kolom yang 2 terakhir ini. Ya kan? Si 5 dan si 6. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, kita perolehlah si NA-nya itu adalah 12. Oke, kemudian kita mau cari yang NB. Kita lihat. Dia adalah kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Nah, mata dadu biru itu kan tadi yang bagian kiri-kirinya, ya kan? Katanya lebih dari 5, berarti hanya 6, ya kan? Berarti hanya 6. Sehingga dia adalah hanya yang di bawah ini, yang lebih dari 5, ya kan? Coba berapa? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NB-nya ada 6. Kemudian kita perhatikan, tadi kan yang si NA-nya itu ini. Kemudian yang si NB-nya ini, lihat ada nggak yang beririsan? Coba kita lingkar ya biar nampak dia. Si NA-nya kan yang ini. Kemudian si NB-nya yang ini. Nah, ayo coba tengok, ada nggak yang beririsan ya? Ada ya. Yang mana? Yang 2 ini. 65 dan 66, ya kan? Sehingga bisa kita tulis NA iris B itu ada berapa tadi? 2, 1, 2. Oke. Sekarang berarti bisa kita simpulkan bahwa ini adalah kejadian tidak saling lepas. Karena apa? Karena mereka beririsan. Kejadian A dan kejadian B-nya beririsan, ya kan? Nah, sehingga kita bisa mencari si peluang A atau B-nya itu menggunakan rumus kejadian tidak saling lepas, yaitu PA atau B itu sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Nah, berarti kalau disuruh kita mencari peluang A, peluang B, dan peluang A iris B, kita harus cari dulu peluangnya, ya kan? Oke, kita cari NS-nya berapa? NS-nya seperti biasa, karena dia adalah 2 dadu, maka dia adalah 36. Sehingga untuk peluang A-nya, peluang A berarti 12/36. Kita buat di sini 12/36. Tambah PB-nya berapa? PB-nya berarti 6/36. Kemudian dikurang PA iris B-nya berapa? Berarti 2/36. Nah, sehingga
ketika kita kerjakan yang ini, maka kita peroleh peluang A atau B itu adalah 16/36. Sehingga kalau kita sederhanakan, dia menjadi 4/9. Bisa ya? Oke, itu dia untuk kejadian. Kemudian kita lanjut ke kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas ini apa? Coba kita lihat definisinya. Oke, jadi kejadian A dan kejadian B kita sebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya kejadian B juga tidak berpengaruh pada kejadian A. Oke, dia juga punya rumus di mana rumusnya itu adalah P A dan B itu adalah PA kali PB. Kita langsung masuk ke contoh. Oke, kita baca dulu soalnya. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Oke, kita lihat kejadian A-nya apa? Kejadian A-nya adalah muncul mata dadu bilangan prima. Sehingga kita tulis kejadian A-nya adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya mata dadu itu kan 1 sampai 6 ya kan, 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti kejadian muncul mata dadu bilangan prima itu apa-apa aja. Berarti dia adalah 2, ya kan? 2 kan bilangan prima. Apalagi 3. Sama apa lagi? Yang terakhir adalah 5. Sehingga kalau kita lihat ini, maka NA-nya berapa? NA-nya adalah 3. Ya kan? Kemudian NS-nya berapa? NS untuk satu mata dadu itu adalah 6, ya kan? Sehingga PA-nya itu seperti biasa adalah NA per NS sama dengan 3/6. Oke, kita lanjut ke yang kejadian kedua. Kejadian kedua apa? Kejadian kedua adalah muncul sisi angka pada koin, yaitu kejadian muncul sisi angka pada koin, yaitu hanya angka. Jadi berapa NB-nya? NB-nya adalah 1, ya kan? Kemudian NS-nya berapa? NS untuk koin hanya 2. Sehingga kalau kita cari PB-nya itu adalah 1/2. Nah, ketika kita lihat, ini kan tidak saling berpengaruh kan? Mereka tidak mempengaruhi, sehingga ini masuk ke dalam kejadian saling bebas. Maka kita gunakanlah rumus yang ini. Maka PA dan B itu adalah peluang A dikali peluang B. Peluang A tadi kita udah dapat, yaitu 3/6 dikali setengah. Berapa? 3/12. Sehingga ini adalah 1/4. Saya. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kejadian bersyarat atau peluang bersyarat. Nah, kalau peluang bersyarat itu apa, Miss? Gitu kan? Nah, kita tulis dia pengertiannya. Oke. Peluang bersyarat atau kejadian bersyarat, katanya dia adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi.
Nah, peluang bersyarat itu peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Itulah makanya disebut dia bersyarat. Peluang kejadian B setelah A terjadi. Nah, sehingga dia ditulis seperti ini. Peluang B setelah A terjadi sama dengan peluang B iris A per peluang A. Sehingga ini P B garis A ini kita baca dengan peluang B setelah A terjadi. Nah, sekarang seperti apa contohnya gitu kan? Kita langsung masuk ke contoh. Oke, kita baca dulu soalnya. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua itu, 5 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Nah, tentukanlah peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk 10 besar. Nah, jadi di sini ada 2 syaratnya. Yang pertama dia harus laki-laki dan yang kedua dia harus masuk ranking 10 besar. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini, Miss akan buatkan tabel yang bisa membantu kita melihat dan membaca datanya, ya kan? Miss buat dulu. Nah, jadi dia kita klasifikasikan kedua kelas. Yang pertama yang masuk ranking dan yang tidak masuk ranking. Oke, dari sini tadi laki-lakinya ada 8 orang, ya kan? Nah, dari ke-8 ini katanya 5 diantaranya masuk ranking, berarti 5 di sini. Berarti tidak masuk ranking sisa berapa? Sisa 3, dimana jumlah laki-laki itu tadi ada 8. Kemudian perempuan 4 di antara 6, berarti 4 yang masuk ranking, sehingga kita masukkan ke sini. Berarti yang tidak masuk ranking berapa? 2, ya kan? Karena apa? Karena jumlah perempuannya 6. Oke? Nah, kalau kita baca yang ditanyakan, tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaannya, berarti yang mana harus terlebih dahulu terpenuhi? Coba yang mana? Yang dia harus laki-laki atau yang masuk ranking 10 duluan? Tentunya yang harus pertama kita penuhi yaitu dia harus masuk ranking 10 besar. Kemudian dia laki-laki, sehingga kejadian A-nya adalah masuk ranking 10 besar. Kemudian kejadian B-nya adalah dia yang terpilih itu laki-laki, sehingga bisa kita tuliskan bahwa kejadian A-nya itu adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar. Sementara kejadian B-nya adalah kejadian yang terpilih laki-laki. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan peluang bersyarat. Kalau kita lihat ini, inilah yang dinamakan dengan peluang bersyarat, di mana yang kita cari adalah peluang terjadinya kejadian B itu setelah kejadian A-nya terjadi, setelah kejadian yang lainnya terjadi. Itulah syaratnya, ya kan? Nah, kita lihat yang A dulu. Kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar. Nah, berarti NA-nya berapa? Kita lihat, berarti yang NA-nya itu adalah berapa banyak yang masuk ranking 10 besar. Kita lihat. Yang masuk ranking 10 besar itu ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. Sehingga
NA-nya ada berapa? NA-nya ada, iya betul, NA-nya ada 9. Karena apa? Karena yang masuk ranking 10 besar itu kan ada 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, gitu kan? Oke, kita masuk ke NB. NB-nya berapa? Kejadian yang terpilih adalah laki-laki. Nah, sekarang kita lihat laki-laki ada berapa? Laki-laki ada 8. Sehingga NB-nya adalah 8, ya kan? Kemudian NS-nya, kita cari dulu NS. Dimana NS ini adalah semua kemungkinan kejadian, ya kan? Berapa NS-nya? NS-nya otomatis adalah 14, ya kan? Karena apa? Karena memang si calonnya itu ada 14, maka NS-nya adalah 14. Sehingga karena kita udah tahu bahwa ini adalah peluang bersyarat, kita masukkanlah rumus yang ini, di mana peluang B setelah A itu adalah peluang B iris A per P A. Oke, kita perhatikan di sini ada peluang B iris A, berarti peluang laki-laki yang A masuk ranking 10 besar, ya kan? Maka N B iris A itu berapa gitu. Nah, B ini apa tadi? B ini adalah terpilihnya laki-laki, ya kan? Peluang yang terpilihnya laki-laki. Si A ini adalah peluang kejadian yang terpilihnya masuk 10 besar, ya kan? Sehingga B iris A yaitu adalah laki-laki yang masuk ranking 10 besar. Maka berapa N-nya? Kita lihatlah. Berapa laki-laki yang masuk 10 besar? Ada 5, ya kan? Sehingga N B iris A itu adalah 5. Sehingga tinggal kita masukkan ke sini. Berarti peluang B iris A itu adalah 5 per 14, ya kan? Karena NS-nya 14. Kemudian PA berarti 9 per 14. Nah, kalau ada seperti ini pembagian, penyebutnya sama-sama 14 atau sama-sama angkanya, maka yang bagian penyebutnya tinggal kita coret. Sehingga yang sisa adalah 5 per 9. Jadi, peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar adalah berapa peluangnya? 5 per 9. Saya Oke, jadi adik-adik, untuk video kita kali ini hanya sampai di sana, yaitu kita sudah membahas mengenai kejadian majemuk, ya kan? Yaitu meliputi kejadian yang saling lepas, kejadian yang tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Itu dulu untuk video kita hari ini. See you besok.